Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau berikan sikap hati yang terbaik saat kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Mari kita datang menyembah kepadanya. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami dapat panjatkan kepadamu Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan banyak sekali penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji-muji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Biarlah ruangan ini Tuhan juga yang memberkati, dan Tuhan yang mengisi setiap ruangan ini, setiap sudut yang ada Tuhan menjamah. Biar hanya Roh-Mu yang bekerja di dalam ruangan ini Tuhan. Segala kuasa lain yang mau mematahkan kuasa Roh-Mu Tuhan yang mau mengganggu setiap kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima hadirat-Mu dan untuk masuki hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus tempat kita bersandar, karena Dia menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Mari kita bangkit berdiri, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan nama Yesus. Yesus, menara yang kuat. Amin, dia nama yang kuat. Yesus,
Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Dia nama di atas segala nama. Nama yang mengalahkan semua musuh. Saya persilahkan kembali untuk duduk. Kita akan angkat kembali sebuah pujian. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu kami yakin kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati. Puji Tuhan. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan kita pasti menang. Amin. Mari sama-sama saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, Yesus kau anugerah terindah.
satupun yang ada di dunia ini yang dapat menggantikan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami butuhkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari tempa setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Mari isi setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar di dalam kehidupan kami Tuhan terpancar firman-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan dapat memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapkanlah setiap hati kami Tuhan. Biar kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan iblis mencuri firman-Mu dari dalam hati kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami mau pulang dengan kebenaran firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang pakai bibir mulut hamba-Mu. Kau juga yang melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu dengan luapan hati yang berkobar-kobar, kita bersyukur untuk keberadaan kita dan kita ada di dalam rumah Tuhan. Ya, tentu firman Allah katakan lebih baik ya beberapa waktu yang singkat di rumah Tuhan ya daripada kita banyak waktu di luaran, dan kita juga tidak banyak waktu ya, paling lama 1 jam, 1,5 jam di rumah Tuhan, tetapi luar biasa ya janji Tuhan untuk kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Hari ini Minggu tanggal 28 Februari ya, 2022. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan Februari. Kita akan masuk lagi bulan yang baru di bulan Maret nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang bahwa Tuhan itu sumber ya, perlindungan dan kekuatan kita. Firman Allah pernah diberitahu kepada murid-murid waktu Yesus Kristus masih ada di dalam dunia ini. Kalau engkau di dunia ini saja mengetahui ya tanda-tanda ya, misalnya ya kalau mendung, oh sebentar lagi hujan ya, tapi kalau di langit cerah terang ya, saudara-saudara, itu menandakan hari itu ya sungguh baik. Dan kita juga harus ya Yesus menegur kepada murid-murid melihat tanda-tanda ya akhir zaman ini. Menyadari, saya katakan, kegaduhan di dunia dengan hal-hal yang terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hal-hal yang terjadi, saudara-saudara, membuat dunia kita tidak tenang ya, tetapi kita diingatkan kemarin Tuhanlah sumber ya ketenangan itu. Coba kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-21 dari ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan.
Di atasnya adalah permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Yang akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya, kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja puasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu dan saudara-saudara, kaum keluargamu, sahabat-sahabat, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang akan oleh karena namaku. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Karena kamu tetap bertahan, kamu memperoleh hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mengetahui tanda-tanda alam, tapi kita juga harus mengetahui tanda-tanda zaman ini. Tetapi kita harus waspada, jangan kita disesatkan. Karena hari-hari ini ada orang yang memakai namaku, nama Tuhan, untuk menyesatkan kita. Ya, memang Bapak Ibu, kita mendengar tentang peperangan, pemberontakan. Kita mendengar gempa bumi. Kita mendengar penyakit sampar. Ini hari-hari ini terjadi. Saya katakan saudara-saudara, itu seperti meterai yang dibuka oleh Tuhan hari-hari ini seperti senter. Ya. Cahayanya dari senter itu yang megang kecil lalu besar. Dari dulu juga sudah ada peperangan, gempa bumi. Ya, kita dihebohkan, ada peperangan yang terjadi, ya, Rusia, Ukraina itu, ya, kita juga baru dengar ada gempa bumi kemarin lagi, saudara-saudaraku yang kasih, daerah Sumatera Barat sana, virus. Ya, Pak Menteri, Pak Luhut katakan kita harus membiasakan diri. Ya, nanti kita di dalam endemi, hidup di tengah-tengah virus. Memang terus tidak akan berkesudahan, saudara-saudaraku, penyakit sampar. Ya, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan katakan tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang, engkau harus bertahan. Kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu kita hidup di dalam pergumulan dan peperangan. Tapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, berarti kita sudah melewati pergumulan peperangan di hari-hari yang lalu. Kita ada karena Tuhan memberikan kekuatan, memberikan perlindungan. Seperti pujian kita, Tuhanlah menara. Ya, dikatakan dialah menara yang kuat. Tuhanlah
dasar pengharapan kita. Kalau kita ada, berarti kita sudah melewati pergumulan-pergumulan yang lalu. Itu bukan karena kekuatan kita. Anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Hal-hal yang kita lewati di waktu-waktu yang lalu, kesukaran, penderitaan, kekurangan, tantangan, penyakit, dan kalau kita masih ada, itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan kepada kita. Sebab itu, Bapak Ibu, Tuhan katakan, Dia memberikan perumpamaan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kita baca ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, Dia memberikan gambaran kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya yang percaya kepada Dia. Engkau seperti ranting-ranting. Engkau harus tinggal di dalam pokok supaya engkau berbuah-buah. Berbuah banyak. Kalau engkau berbuah banyak, engkau tandanya adalah sebagai pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan, murid-muridku, dan Bapakku dipermuliakan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Tuhan mau kita tinggal di dalam Tuhan. Di dalam firman-Nya, saudara-saudara, melekat, mendekat bersama dengan Tuhan. Saya tak putus-putusnya mengingatkan saudara, dari awal bulan, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena Tuhanlah sumber perlindungan, kekuatan kita. Coba kita membaca di dalam Mazmur. Kemarin saya katakan Mazmur 62 ayat yang kedua. Tuhan yang memberikan ketenangan, Tuhan sumber. 62. Coba kita membaca ayat selanjutnya, Mazmur 62. Ayat 1 dan 2 ini adalah pujian, ungkapan daripada Raja Daud. Walaupun dia adalah seorang raja yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi dia tidak mengandalkan itu. Kemarin kita diingatkan dunia Mesir ini seperti dunia, gambaran dunia. Kuda itu berhubungan dengan kekuatan dunia. Hari-hari ini kita seperti dengan kemajuan ini, sepertinya kita berkejaran, membuat kita tidak tenang. Kita tidak boleh mengandalkan dunia dengan kekuatannya.
Tuhan menegur kepada orang-orang percaya umatnya, bertobat, berbalik kepada jalannya Tuhan. Jangan mengandalkan dunia ini. Ya. Daud mengungkapkan ayat 2, katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Tuhanlah sumber keselamatan itu. Tuhanlah sumber ketenangan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Raja Daud menyadari ketika dia menghadapi musuh-musuhnya, bukan saja Saul yang iri ya kepada dia, saudara-saudaraku. Bukan saja dia menghadapi bangsa Amalek. Daud mengatakan hanya dekat Tuhan. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Perhatikan selanjutnya. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Perhatikan ayat yang kelima, mereka hanyalah bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi, mereka suka pada dusta yang mulutnya, dan seterusnya. Coba kita bandingkan dengan Mazmur 46. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung akan oleh gelorahnya sela. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goyang, goncang, ia memperdengarkan suara dari bumi pun hancur. Tuhan semesta akan menyertai kita, kota benteng kita adalah Yakub, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan sumber perlindungan, Tuhan sumber kekuatan kita. Ya, pemazmur katakan, Bapak Ibu, walaupun dunia goncang-gancing, ada nyanyian, zaman sekarang bergelora, dunia bergelora, kita digoncang-gancingkan ya dengan banyak hal di dunia ini. Memang kita, tapi Tuhan mau supaya kita tetap bertahan dan melekat ya bersama dengan Tuhan. Kita tetap di dalam firman-Nya, Bapak Ibu, karena Tuhanlah sebagai sumber pertolongan kita. Bandingkan lagi Mazmur 54. Ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah sumber segala-galanya. Mazmur 34. Ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menyelapkan ingatan kepada mereka dari murka bumi. Perhatikan ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, Tuhan menyertai kita. Ya, kalau kita tetap dekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan semua hal yang terjadi dalam melebihi kekuatan kita. Pasti Dia akan memberikan jalan keluar. Ya, andalkan Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan andalkan dunia, jangan andalkan manusia. Ada satu waktu mereka ada limitnya.
ya, terbatas. Tapi andalkan Tuhan, Tuhanlah sumber ya pertolongan kita. Ya. Kenapa kita mengalami ini, saudara-saudara? Coba 1 Yohanes pasal yang kelima. Satu Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, ini penting. Dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan si jahat. Kita tahu saudara-saudara, waktunya untuk si jahat ini tidak lama lagi. Sebab itu dia berusaha ya menjatuhkan, ya, menghancurkan manusia. Ya, dia berbagai-bagai cara. Tetapi tentu kita yang dekat kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberikan kekuatan, ya, Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memberikan jalan keluar. Nah, kekacauan inilah saudara-saudara. Kita tahu satu waktu si iblis ini akan dimasukkan ke goa, ke penjara yang tidak terduga dalamnya, ya. Tapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Sementara ini, saudara-saudara, Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk semakin hari semakin sempurna. Kita semakin hari semakin kita mengenal Tuhan dan semakin kita dekat dan sama seperti Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita diingatkan, mari ya andalkan Tuhan. Ya, karena Tuhanlah sumber perlindungan, kekuatan kita. Dia menara, seperti menara. Tuhan terlibat di dalam segala sesuatu, ya, di dalam kehidupan kita. Waktu-waktu kita Tuhan terlibat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, terlebih kita yang berasal dari Allah. Coba kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, ini diingatkan oleh Petrus kepada umat Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita yang percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit kepada kita, telah bangkit, Dia melahirkan kita secara rohani. Ya, tema kita, ya, Tuhan memberikan hidup yang baru, hati yang baru. Dikatakan saudara-saudaraku, ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita berbeda karena kita dari Allah. Kita diberikan pengharapan. Pengharapan Tuhan itu pasti, ya. Sehingga kita punya pengharapan. Selama kita masih ada pengharapan, saudara-saudara, karena kita dari Allah, tentu pasti ada jalan keluar. Ya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan itu tidak seperti manusia, Dia akan menepati segala janjinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pada siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, mari, ya, kita percaya Tuhanlah sumber perlindungan kekuatan. Mari kita mendekatkan terus, jangan kita keluar, ya, seperti ranting-ranting itu. Nanti kering, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita akan mengalami kesusahan. Semakin kita jauh daripada Tuhan, hidup kita semakin sukar. Bukan semakin baik, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena firman Tuhan katakan, Tuhanlah sumbernya. Kalau kita menjauh dari sumber, saudara-saudaraku, ya, tentu kita akan kekeringan. Ya, kita akan susah, kita semakin menderita, saudara-saudaraku, dan banyak yang kita korbankan. Ya, sebab itu biarlah mari
kita semakin mendekat, menempel bersama dengan Tuhan. Firman-Nya selalu dekat kepada kita, dan kita mau selalu memakai sarana ya doa, ya lewat doa, ya lewat firman Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu tadi, Kau Tahu Hatiku ya Tuhan. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan, berdoa buat kita semua. Kita mau terus mengerti dan semakin mengerti bahwa hidup ini harus dekat dengan Tuhan. Hidup ini harus dekat dengan Tuhan. Dunia tidak bisa kita andalkan. Haleluya, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan, yang menyelamatkan hidup kita di dunia ini sampai pada kehidupan yang kekal. Haleluya, siang hari ini saudara, mari kita renungkan baik-baik firman Tuhan. Adakah selama hidup ini kita andalkan Tuhan? Adakah selama perjalanan kehidupan kita mulai jauh daripada Tuhan?
atau menggunakan cara-cara lain di luar Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, kembalilah kepadamu. Hanya Tuhan sumber kekuatan, hanya Tuhan tempat perlindungan, dan di dalam Tuhan kita akan alami keamanan. Ada banyak saudara kegelisahan, tekanan-tekanan dalam kehidupan ini. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, terkadang kita tidak bisa menghindar dari tekanan itu. Kita tidak bisa menghindar dari himpitan hidup ini. Mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi kecewa. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pada waktunya saya dan saudara akan melihat kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Kami tahu Engkau dahsyat. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tetap berkuasa. Engkau berkuasa. Engkau akan melepaskan kami dari segala ikatan. Engkau akan mengangkat kami dari segala lembah-lembah kekelaman. Dan Engkau membawa kami kepada jalan kemenangan. Engkau lawat kami semua Tuhan. Tanamkan firman ini dalam hidup kami. Kami tetap andalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Engkau. Kami sadar kami tak dapat jalan sendiri tanpa-Mu. Tuhan, kami perlu Engkau. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah ada dan sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini yang berkuasa itu terus Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berita Tuhan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. hingga nimpa aku. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Bagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang mengikuti secara online juga mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepada Engkau. Tak kalau kami berseru-seru kepadamu, tangan Tuhan terulur. Engkau dengar seruan kami. Kami rindukan pertolongan. Oh, kami rindukan kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan umat-Mu, anak-anak-Mu khususnya kami semua yang ada di GPD Philadelphia, kami semua yang ada bersama-sama beribadah hari ini Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya dari dulu hari ini sampai selama-lamanya Engkau tidak pernah berubah, janji-Mu ya dan amin. Tuhan, Engkau tolong tangan-tangan yang terangkat dengan segala permohonan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat keajaiban Tuhan
Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua umat-Mu Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Secara khusus kami berdoa buat keluarga Utagalung Tuhan Yesus. Engkau tahu segala rencana mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati keluarga ini. Tuhan sehat-sehatkan mereka. Kedua belah pihak juga buat saudara Berto, tetapkan hati dan biarlah selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah acara pernikahannya Tuhan tolong pada tanggal 3 Maret di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berjalan dengan baik, berikan cuaca yang baik, semua para undangan, semua keluarga, semua andai tolan, semuanya bisa bersama-sama istimewa mereka. Oh Tuhan, tolong dalam pernikahan yang kudus ini, Tuhan tolong mereka dalam membina rumah tangga yang baru. Tuhan senantiasa mampukan mereka, berikan hikmat, berikan berkat, berikan kesehatan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati keluarga besar Utagalung, keluarga kedua belah pihak. Tuhan tolong istimewa buat saudara Beto. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga jemaat-Mu yang juga akan ke depannya menyiapkan pernikahan anak-anak mereka. Kami bawa mereka di dalam tangan Tuhan. Baik keluarga Purba, baik keluarga Sian, semua umat-Mu. Oh Tuhan, mudah-mudi kami yang menyiapkan mereka masuk dalam rumah tangga. Biarlah mereka semua mengandalkan Tuhan. Tuhan yang mendahului mereka. Tuhan memberkati, menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Istimewa Tuhan, sehat-sehatkan selalu. Dan Tuhan menyertai pada hari H semuanya berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Dengan iman percaya mereka bagaikan benih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tuai lagi di bulan depan. Dan mereka selalu mengalami kelimpahan berkat Tuhan yang daripada Engkau. Tuhan tolong umat-Mu yang belum mendapat pekerjaan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan, berikan pekerjaan pada mereka. Berkati usaha berkati pekerjaan umat-Mu, berkati rumah tangga daripada jemaat-Mu, semua kami semua, baik anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong mereka semua juga. Bangsa dan negara kami Tuhan, sekali lagi biarlah Tuhan berkemurahan. Tolong kepada pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden bersama wakil, sama keluarga, aparat, Tuhan pembantu-pembantunya, para menteri, kabinet, MPR, DPR, semua Tuhan Yesus sampai dari pusat ke daerah. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, berikan kesehatan. Tuhan sembuhkan mereka yang terpapar COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Virus-virus penyakit semua disembuhkan. Ada anak-anak-Mu, ada hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu. Tolong juga kepada pemimpin, oh Tuhan, Komandan Pas Pampres bersama keluarga dan seluruh pasukannya dalam menjalankan tugas. Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan, berikan hikmat, berkati buat berhasil kepada mereka semua. Juga Komandan Komplek bersama seluruh jajarannya, bersama keluarga mereka berkati. Kelurahan Tengah secara khusus, oh RW kami di tempat ini dan RT kami berkati bersama dengan seluruh jajaran dan keluarga mereka. Tuhan tolong mereka juga yang purnawirawan, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan istimewa. Ada anak-anak-Mu Tuhan berkati. Juga gubernur kami DKI Tuhan bersama keluarga dan seluruh jajarannya, wali kota juga seluruh jajaran dan staf-staf dan keluarga mereka. Juga Tuhan kecamatan, lurah semua Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita kembali. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati semua.